Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Kalau misalnya Polo-Polo ditanya, kira-kira apa benda asing yang pernah ditemukan dalam tubuh ataupun perut manusia? Kira-kira Polo-Polo jawabnya apa? Yang bisa Polo-Polo bayangkan apa? Mungkin orang-orang bakal jawab kayak cutter, jarum, rambut, peniti, atau kayu, atau pokoknya benda-benda yang unik gitu ya toh. Tapi, pernah nggak Polo-Polo itu membayangkan bahwa ada sebuah makhluk hidup yang selama bertahun-tahun berada di dalam perut seorang laki-laki, bukan perempuan. Dan makhluk hidup yang tak maksud ini adalah janin alias seorang bayi yang masih hidup. Jadi bisa dibilang pria ini benar-benar hamil selama bertahun-tahun, dan sungguhan ini cerita menarik banget, jadi langsung kita mulai video hari ini. Kejadian ini menimpa seorang laki-laki asal India bernama Sanju Bhagat. Jadi Pak Sanju ini lahir di tahun 1963 di kota Nagpur namanya. Dan berasal dari keluarga yang sederhana, dan di masa hidupnya dia itu menjalani kehidupan yang normal banget. Yo sama kayak aku, kayak Polo-Polo. Gak ada sebuah perbedaan yang signifikan gitu. Gak ada, yo biasa-biasa aja. Tapi memang betul kondisi keuangan keluarganya Pak Sanju ini kurang baik, sehingga di usia muda Pak Sanju ini udah ikutan bantu pekerjaan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di usianya yang ke-20 tahunan, Pak Sanju ini udah menjadi seorang petani dan melanjutkan apa yang dilakukan sama ayahnya. Jadi Pak Sanju ini nggak mengambil pendidikan ke tingkat universitas, melainkan dia itu langsung mulai kerja, mencari uang dulu. Jadi kesehariannya itu tiap hari ke sawah bantu ayahnya untuk bertani. Dan kejadian anehnya ini baru dimulai ketika Pak Sanju memasuki usia 20 tahunan. Jadi waktu Pak Sanju menginjak usia 20 tahunan itu di tahun 1980-an. Di waktu itu Pak Sanju ini mulai merasakan ada sesuatu yang aneh ataupun berbeda di perutnya. Dan yang dirasakan oleh Pak Sanju itu kayak kembung, bega, terus ya sebatas nggak nyaman gitu. Ya wayahe butuh tolak angin saja nih yo. Dan yang bikin agak ngeri, perutnya Pak Sanju ini tiba-tiba jadi buncit, dan kecepatan membuncitnya itu cepet banget. Padahal Pak Sanju ya nggak makan banyak banget atau gimana, tapi kecepatan perutnya membuncit ini semakin cepat dan semakin membesar. Tapi kelihatan kalau ini bukan gemuk gitu loh, kayak benar-benar cuma buncit perutnya. Dan dari awal Pak Sanju itu udah bilang kalau perutnya ini agak aneh ke orang tuanya ataupun ke saudara-saudaranya. Dan keluarganya dan juga saudara-saudaranya bilang, "Loh, yuk kamu cepetan ke rumah sakit toh, cek sama dokter itu. Siapa tahu ini sesuatu yang fatal, gimana kamu?" Tapi masalahnya Pak Sanjunya sendiri bilang, "Gak lah, paling ya kayak kembung biasa, paling ya ke sana ditanyain. Biasanya minum apa? Obat itu. Ya udah tambahin kali ini dosisnya kali 2. Paling gitu toh. Nggak usah lah, mungkin besok-besok setelah ke toilet mendingan." Nah, Pak Sanjunya sendiri meringankan kondisi badannya. Sehingga Pak Sanju itu menahan rasa sakit, begah, kembung, gak nyamannya ini bertahun-tahun. Udah gitu, kayak yang udah aku sampaikan tadi, ukuran perutnya itu benar-benar membesar dan benar-benar kayak orang hamil. Dan udah gak kayak orang buncit, udah kayak orang hamil gitu loh. Orang gemuk sama buncit beda ya toh? Beda. Ini contoh orang gemuk fotonya, ini contoh orang buncit. Agak beda ya toh. Dan yang bikin ini lebih aneh lagi, Pak Sanju itu orangnya itu emang agak kurus tapi perutnya tok yang buncit, sehingga lebih menonjol lagi perutnya. Dan karena ini masih di tahun 1980-an dan agak di kampung gitu ya, orang-orang kampungnya ini mulai ngomong tentang Pak Sanju. Ngerti tahun, wetenge Pak Sanju kok ada tumor yo. Lek kanker gedene sakmono. Ya mosok mungkin ae lanang wetenge sakmono gedene. Wis ngono Pak Sanju lho ora tau mangan akeh. Tumor yo saking jarine gak ada duit untuk diperiksa wes. Mulai muncul rumor-rumor kayak gini. Dan ada juga yang mulai bilang, wetenge Pak Sanju medeni. Koyo ono gendruwo iku jero. Wes, pokoknya rumor-rumor yang kayak gini ini mulai menyebar. Tapi Pak Sanjunya sendiri nggak ada keinginan untuk ngecek kondisinya ke dokter. Jadi dibiarkan terus dan malah sembunyi di rumahnya. Dan puncak dari kejadiannya ini terjadi di bulan Juni tahun 1999. Di malam hari, tiba-tiba Pak Sanju ini ngerasa perutnya itu sakit. Dan kali ini benar-benar udah nggak bisa ditahan lagi. Dia itu udah kayak teriak-teriak, kayak udah sakitnya itu nggak ketahan. Dan akhirnya karena keluarganya juga nggak tahu harus gimana, mereka memutuskan untuk memanggil ambulans. Karena benar-benar kelihatan ini agak bahaya. Di sini jujur aku ngerasa untungnya nggak dibawa ke dukun ataupun pengobatan-pengobatan yang
yang kurang jelas. Untungnya loh ya, untungnya. Pokoknya ambulans sudah datang, Pak Sanju dipindahkan ke rumah sakit, dibawa ke IGD. Sesampainya di situ, dokter yang ngeliat juga mikir, wah ini kayaknya tumor ini. Cowok perutnya sebuncit ini, pasti ini tumor yang udah gede banget. Ini harus dicek. Sehingga dokter bilang, ya udah kita USG, kita lihat dalamnya kayak apa. Kayaknya ini tumor, tapi kita perlu cari tahu lebih lanjut lagi lokasi tepatnya di mana dan sebesar apa. Bisa kita operasi atau tidaknya, baru kita ketahui setelah kita USG. Nah, dokter bilang kayak gitu. Karena dokter bilang kayak gitu, ya udah Pak Sanju di USG. Nah, pas di USG memang ada kayak satu bundaran yang besar gitu. Sehingga dokter bilang, udah Pak, kita udah tahu lokasi tumornya di mana, mari kita operasi, kita keluarkan Pak. Ini bisa jadi membahayakan kesehatan Pak Sanju. Nah, langsung Pak Sanju dipindahkan ke ruang operasi. Masuk ke ruang operasi, dibius, dibuka, tangan dimasukkan, tujuannya mau mengeluarkan tumor. Sitalah, kok kayaknya bukan tumor. Dokter yang mengoperasi langsung meminta bantuan dokter kandungan untuk memasuki ruang operasi. Dan benar-benar aneh karena tumor ini ternyata merupakan sebuah janin ataupun seorang bayi dan bentuknya ini udah sempurna kayak bayi. Jadi dokter yang pertama ngoperasi itu kaget karena waktu tangannya masuk dia itu merasa memegang sesuatu yang sangat familiar dan yang dia rasakan itu kayak tangannya manusia yang kecil banget ukurannya. Karena kalau tumor kan harusnya cuma bunder gini ya, tapi ini kok kayak jari manusia. Dan dikarenakan itu dokternya ini manggil dokter spesialis. Di sini aku yakin ada beberapa pol-pol yang bilang, loh katanya udah di USG dan kelihatannya bundar, lah kok bisa bayi. Nah ternyata janin yang ada di dalam badannya Pak Sanju ini memang janin tapi bentuknya itu agak bundar. Nah setelah dikeluarkan ternyata bentuk bayinya kayak gini. Bisa dibilang agak mungkin ketekan ya, jadi jadinya itu bundar gitu, nggak membentuk kayak bayi yang kita tahu, tapi sebenarnya adalah sebuah janin. Setelah dikeluarkan sama dokter ini ditinjau, oke ini apakah beneran bayi, dan kalau bayi kapan ini terbentuknya gitu. Dan setelah dilihat terkesan ini janin berusia 36 tahun alias usianya itu sama dengan Pak Sanju. Sehingga dokter-dokter memperkirakan harusnya Pak Sanju ini anak kembar, tapi kembarannya ini bisa dibilang kayak dimakan ataupun kemakan sama Pak Sanju dan tumbuh besar bersama Pak Sanju di dalam badannya. Jadi harusnya anak kembar, jadinya keserap ke tubuh saudaranya. Katanya kayak gitu, katanya dokternya ini. Dan ternyata, coba follow Google, ini aku nggak bohong, ternyata ada istilah fetus in fetu, yaitu kondisi sebuah janin tumbuh yang tumbuh di dalam janin. Dan ini sebenarnya sangat membahayakan karena bisa dibilang nutrisinya ini juga diserap sama janin yang ada di dalam janin. Jadi bisa dibilang ada parasit yang besar di dalam tubuh manusia. Tapi untungnya Pak Sanju ini berhasil hidup sehat hingga saat ini. Meskipun memang perutnya kembung dan juga nggak nyaman. Jadi ternyata yang dirasakan sama dokter operasi itu nggak salah, karena waktu dokter operasi itu memasukkan tangannya, dia itu bilang kalau dia itu merasa kayak tangannya itu disalamin sama bayi kecil gitu, karena dia kebetulan megang tangan si janin ini. Dan untungnya operasinya berjalan dengan baik sehingga Pak Sanju menjadi sehat kembali. Sedangkan untuk janinnya itu sempat bertahan, tapi tentunya nggak bertahan lama dan setelah itu meninggal katanya. Bisa dibilang meninggal bener, karena bisa dibilang ini juga ada nyawanya tapi meninggal. Sehingga melalui kejadian kali ini Pak Sanju menjadi seorang laki-laki yang pertama kalinya melahirkan seorang bayi. Dan memang kalau di logika ini kayaknya nggak masuk akal, tapi kondisi kayak gini ternyata bisa terjadi. Oke Polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Memang kasus kali ini bukan pembunuhan, jadi nggak ngeri atau gimana, tapi berharap menghibur malam Polo. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video